Hyang. Dari dia merupakan penggambaran sosok bidadari yang bersemayam di negeri para dewa, di mana kata ini bermakna indah dan yang atau langka dan jauh. Dan Didier merupakan sebuah desa yang indah dan langka, sulit ditemui di daerah lain. Begitu mempesona pemandangan alamnya dipadukan dengan nilai-nilai budaya yang adiluhung, juga dimaknai sebagai yang cantik, indah, molek, dan mempesona. Inilah dia Kahyangan Skyline Wonosobo dari dia. Selanjutnya, beserta dengan nomor urut 16, persembahan RSUD Sujonegoro Wonosobo dengan judul Jaya Pusaka Seja Negara. Kostum ini terinspirasi dari kisah ruang rambut gembel yang ditujukan untuk membuang keburukan dan membebaskan dari Sukerta. Dikisahkan seorang resi atau pendeta dikirim ke tempat yang tinggi atau dikenal di Hyang untuk memerangi makhluk dan hal-hal buruk yang digambarkan sebagai jin, setan, serta pemujaan akan ilmu hitam. Setelah memenangkannya, dia meluap, membentuknya menjadi sesuatu yang indah dan elok melalui upacara ritual. Melalui kostum ini, RSUD Sujonegoro berkomitmen untuk lahir baru menjadi instansi yang besar dengan pelayanan yang lebih baik. Inilah RSUD Sujonegoro Wonosobo, Jaya Pusaka Seja Negara. Wonosobo Night Fashion Carnival 2024. Selanjutnya, nomor peserta 17. Inilah dia persembahan dari Paguyuban Camat Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo dalam judul The Mystical Lengger Wonosobo. Wonosobo sebagai kota kreatif menjadikan
Lengger sebagai budaya yang adiluhung, tarian yang sangat sakral. Lengger, sebuah kebudayaan dan identitas yang sampai saat ini menjadi bagian kekayaan seni dan budaya Kabupaten Wonosobo. Paguyuban Camat se-Kabupaten Wonosobo, The Mystical Lengger Wonosobo. Fashion Carnival kategori lokal selanjutnya nomor urut 18 persembahan BKD Kabupaten Wonosobo dengan judul Ada Yuni Tirta Sejati. Kostum ini memadukan 3 ragam elemen, di antaranya air yang keindahan disimbolkan sebagai perwujudan Dewi Tirta sebagai sosok yang menjelma untuk menjaga telaga, dan airnya sebagai pertanda awal suatu peradaban manusia. Hijaunya alam sekitar mewakili elemen tanah dengan panorama kesuburan dan kesejukan, dan elemen udara yang disimbolkan sebagai perahu serta para layang, di mana merupakan aktivitas atraksi wisata di sekitar telaga. Inspirasi inilah yang membawa kita dalam penciptaan kostum bertemakan Ada Yuni Tirta Sejati, persembahan BKD Kabupaten Wonosobo. Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Wonosobo, saat lagi kita akan menyambut peserta nomor 19. Persembahan dari PT BPR BKK Wonosobo, Perseroda, dalam judul Pesona Telaga Menja, logo Lataheng Putri. Kostum ini menggambarkan keindahan Telaga Menja, sebuah telaga terluas di kaki Pegunungan Dieng, Kabupaten Wonosobo, yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh perbukitan hijau dan pohon pinus yang masih terjaga keasliannya, dapat diibaratkan sebagai tempat tinggal tersembunyi seorang bidadari yang menawarkan
menunjukkan kedamaian serta kemurnian abadi. PT BPR BKK Wonosobo sebagai BUMD siap mendukung perkembangan sektor pariwisata di Wonosobo. Selanjutnya, peserta nomor 20 Iwan Salon Wonosobo 2 dengan judul Putri Bun Upas. Putri Embun Upas adalah simbol keindahan, keanggunan, dan kekuatan. Seperti embun yang membeku menjadi berlian. Embun Upas Dieng mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan, keindahan, bahaya, dan perubahan. Fenomena ini membuat kita memperoleh wawasan tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana dan penuh rasa syukur. Inilah dia, Putri Bun Upas persembahan Iwan Salon Wonosobo 2. Nomor 22 Sakroni dalam judul Fenomena Bun Upas Dieng. Embun ini merupakan embun salju dan dingin yang menyelimuti dataran tinggi Dieng, Wonosobo. Terjadi akibat adanya pembekuan atau pengkristalan butiran-butiran es karena udara yang menjadi sejuk dan juga menurunnya suhu yang mengakibatkan embun-embun yang menjadi beku. Fenomena ini biasanya terjadi pada malam hari sampai siang hari yang membuat udara terasa semakin sangat dingin. Inilah dia fenomena Bun Upas Dieng. Persembahan dari Sakroni. Peserta selanjutnya nomor 23. Persembahan dari Perias Masa Kini Permani 2 Wonosobo. Journey to the Snow. Kostum karya Perias Masa Kini atau Permani 2 yang terinspirasi dari fenomena Bun Upas yang terjadi setiap tahun di dataran tinggi Dieng. Embun upas yang membakar dedaunan membasahi bentang atau bumi yang kekeringan. Kostum ini menggambarkan
fenomena alam yang terbentuk di tanah Nirmala atau tanah suci, mengungkapkan hadikara kekuasaan Tuhan yang begitu luasnya. Warga Wonosobo dan Konsul Web TV yang menyaksikan secara live streaming di YouTube Official Web TV WNFC 2024 nomor 24 persembahan Alur Square Wonosobo dalam judul The Magnificent Bun Upas. Menggambarkan keajaiban alam dan mahakarya Tuhan semesta alam. Fenomena Bun Upas atau salju Dieng. Fenomena alam langka yang bisa ditemukan di Kabupaten Wonosobo. Salju di Indonesia tidak hanya bisa ditemukan di Gunung Jayawijaya saja, tetapi bisa ditemukan di dataran tinggi Dieng. Inilah dia, The Magnificent Bun Upas by Alur Square Wonosobo. Dan peserta selanjutnya nomor urut 25 Horizon Resort Dieng dalam judul Dewi Embun Lamuran. Dewi Embun Lamuran merupakan penggambaran sosok Dewi sebagai penyeimbang energi di musim kemarau yang tiba di bulan Juli sampai dengan Agustus. Embun upas menurut orang setempat merupakan embun berakhir. Fenomena ini terjadi ketika suhu menjadi sejuk. Lantas turunlah embun-embun yang dingin dan beku. Embun inilah yang menyelimuti dataran Dieng. Kurang sepak ya. Iya benar. Musik ini ya. Balik warnanya Dewi Embun Lamuran persembahan dari Horizon Resort Dieng. kita nanya. Peserta selanjutnya nomor urut 26 Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Wonosobo dalam judul Jockey to the Snow. Kostum ini menggambarkan perjalanan dalam meraih suatu impian yang tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ada kesatuan dan kebersamaan.
serta kerjasama untuk meraih apa yang menjadi impian dan kesuksesan dalam membesarkan suatu organisasi perangkat tertentu. Harmoni dalam mengemban suatu tugas dan menuju kesejahteraan bersama. Ini mereka. Yuk. Inilah dia Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Wonosobo, Journey to the Store. Peserta selanjutnya nomor 27, persembahan dari Dinas Kesehatan Wonosobo dalam judul Kapadokia Wonosobo, mengangkat tema Journey to the Sky. Warna-warni puluhan balon udara terlihat cantik menghiasi langit Wonosobo, berterbangan ke udara dipadu kesegaran alam dan pesona gunung di sekitarnya, menjadi pemandangan indah untuk wisatawan. Suasananya mirip wisata balon udara Kapadokia, Turki. Seperti Dinas Kesehatan selalu memberi warna dan terobosan baru dalam pelayanan, memberikan kesegaran dan solusi bagi kesehatan masyarakat Wonosobo. Kapadokia Wonosobo, persembahan dari Dinas Kesehatan Wonosobo. Peserta selanjutnya nomor urut 28, Perseroda PT Bank Wonosobo dalam judul Balon Wonosobo. Sebalik kostum menggambarkan euforia masyarakat menyaksikan tradisi balon udara, berlatarkan balon warna-warni dengan motif khas Wonosobo. Warna-warni yang cerah dan atraktif yang biasa digunakan untuk mendekorasi balon udara. Sejalan dengan visi Perseroda PT BPR Bank Wonosobo menjadi BPR yang membanggakan. Bawon bangga dengan tradisi balon udara yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan dilestarikan sampai saat ini. Inilah dia Balon Wonosobo, persembahan Perseroda PT Bank Wonosobo. Peserta selanjutnya nomor 29, persembahan dari Bistar International Preschool and Kindergarten dalam judul Wonosobo Beyond the Celestial Sky. Dewi Maksika, Dewi Lebah yang haus akan petualangan, mengepakkan sayapnya di langit Wonosobo. Wonosobo, the soul of Java, yang tiada henti-hentinya, membuat Dewi Maksika terpana melalui keindahan lampion
yang menari-nari di awan yang dingin, serta para pemuda-pemudi para layang yang sangat lihai berpacu di utara. Let's have a wonderful journey with Dewi Maksika beyond Wonosobo, the celestial sky. Persembahan dari Bistan International Preschool and Kindergarten. Selanjutnya, nomor urut 31. Persembahan perias masa kini atau Permani 1 Wonosobo dengan judul Journey to the Sunrise. Terinspirasi dari keindahan sunrise di Bukit Sikunir dan Batu Pandang, kostum karya perias masa kini Permani menggambarkan keindahan sinar kirana yang terbentuk oleh bagaskara atau matahari, meraup sampena atau berkah, nan dewana yang tergila-gila oleh pancarannya. Tiap insan terpana dengan keindahannya, dilingkupi rencana, rasa hati yang kuat, menyaksikan, berharap, kesal, dan menghilangkan rasa melankolia. Inilah Journey to the Sunrise, persembahan perias masa kini 1 Wonosobo. Dan peserta selanjutnya dalam Wonosobo Night Fashion Carnival 2024 nomor 33, persembahan dari Hotel Davam Wonosobo dalam judul Kamulyane Cahya Ningmas. Burung Garuda dengan sayapnya yang terbentang lebar dan bulu-bulunya yang berkilauan emas mencerminkan keindahan dan kemegahan cahaya matahari. Setiap kali sayapnya mengepang, kilauan emas itu mengingatkan kita pada sinar matahari yang menembus awan, membawa terang dan kehidupan ke seluruh penjuru bumi. Keagungannya di langit melambangkan kekuatan tak tergoyahkan seperti halnya matahari. Inilah dia Hotel Davam Wonosobo, Kamulyane Cahya Ningmas. Selanjutnya, peserta 34 Duta Genre Wonosobo dengan judul Bagaskara Sunrise Sikunir. Terinspirasi indahnya sunrise Bukit Sikunir yang mampu membius setiap mata yang memandangnya. Kostum Bagaskara ini melambangkan kehangatan, keceriaan, dan kesiapan dengan kombinasi warna kuning, merah, dan orange. Dipadukan dengan gerak lincah peraga yang mewakili aktifnya remaja Wonosobo dalam kebahagiaan yang tercipta ketika remaja mencoba hal baru dan terus belajar dengan inovasi karya. Layaknya cahaya yang bersinar, kostum Bagaskara membawa pesan terhadap remaja Wonosobo untuk mempersiapkan masa depan mulai dari sekarang demi meraih kesuksesan di masa mendatang. Inilah Bagaskara Sunrise Sikunir, persembahan Duta Genre Wonosobo.
Wonosobo. Dalam judul Srengenge Cemedung, Sang Surya, Sang Matahari, Pancaring Jagat. Menurut legenda, nama si kunyit diambil dari kata kunyit atau kunyit, dikarenakan pantulan sinar matahari yang muncul dari atas bukit membuat tempat di sekitarnya berwarna kuning. Keindahan matahari yang bersinar juga menjadikan simbol yang keberadaannya memberi arti, dan pancaran cahayanya seakan-akan tidak takut menghadapi tantangan dan terus berdiri tegak di angkasa. Inilah dia persembahan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, Srengenge Cemedung, Sang Surya, Sang Matahari, Pancaring Jagat. Wonosobo Night Fashion Carnival. Peserta selanjutnya dengan nomor urut 36, Rafaela Kostum and Makeup Jaraksari Wonosobo dengan judul Wonderful Wonosobo. Wonosobo dengan kearifan lokalnya merupakan kekayaan sejati. Kearifan dan budaya lokalnya menghasilkan harmoni antara alam dan manusia yang tercermin dari cipta, rasa, dan karya. Tergambar dalam mahakarya Wonderful Indonesia, Wonderful Wonosobo, keindahan sunrise yang membelah pegunungan, megahnya candi-candi peninggalan, manis dan segarnya buah karika, keindahan batik Wonosobo, bocah-bocah berambut gimbal yang bermain dengan gembira, serta kecantikan dan keindahan para penari lengger dan penari Songkomoyo yang menjadi ikon kesenian Wonosobo. Inilah Wonderful Wonosobo, persembahan Rafaela Kostum and Makeup Jaraksari Wonosobo. Dan inilah dia Wonosobo Night Fashion Carnival 2024 untuk kategori peserta lokal. Untuk Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh masyarakat Wonosobo yang hadir menyaksikan secara langsung dan menonton via YouTube channel kami di Web TV Wonosobo. Inilah dia, sesaat lagi kita akan sama-sama sambut Wonosobo Night Fashion Carnival 2024 kategori Festival. Hadirin yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan Wonosobo Night Fashion Carnival kategori Festival.
Nomor urut 1 DPM PTSP Kabupaten Wonosobo, Dewa Wisnu. Dewa Wisnu dikenal sebagai dewa pemelihara karena tanggung jawabnya adalah melindungi alam semesta. Salah satu ikonografi Dewa Wisnu yang paling umum adalah dewa dengan berlengan 4 atau bahkan melebihi 4. Sayap pada kostum ini membentuk lingkaran yang bermakna masyarakat dan pemerintah yang berperspektif global dan mempunyai cita-cita yang mendunia. Kostumnya elegan, banyak ini melambangkan berbagai fasilitas pelayanan dan kebutuhan yang terdapat di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Wonosobo. Sabha Mandala Graha yang mengandung arti tempat berkumpul di satu tempat yang mengadakan pelayanan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Berjalan menaiki panggung Perumda Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo, Mina Tirta Aji Telaga Menjer. Mengangkat mitos Mina atau ikan raksasa penjaga Telaga Menjer adalah sosok yang dipercaya membawa kelimpahan rezeki dan keberuntungan bagi siapapun yang dapat melihatnya. Namun hanya orang-orang terpilih saja yang dapat memberi kesempatan untuk melihat ikan Mina. Memaknai filosofi ikan yang mampu bergerak maju meskipun harus melawan kuatnya arus. Tirta Aji senantiasa bergerak maju untuk masyarakat Wonosobo dengan pelayanan sepenuh hati. Tirta Aji akan terus hadir untuk menjaga ketersediaan air bersih yang layak dan aman untuk masa depan seperti halnya Mina, sosok penjaga Telaga Menjer. Kostum megah Mina Tirta Aji Telaga Menjer persembahan untuk masyarakat Wonosobo. Perumda Air Minum Tirta Aji Wonosobo. Dengan nomor urut 3 The Magnificent of Arjuna Temple, Wahyu Sugianto. Dan inilah dia Wahyu Sugianto dengan judul The Magnificent of Arjuna Temple. Candi Arjuna adalah candi peninggalan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa yang merupakan peninggalan dinasti Sanjaya dari kerajaan Mataram kuno. Candi Arjuna pertama kali ditemukan oleh tentara Belanda
pada tahun 1814. Sebagai bangunan candi tertua, Candi Arjuna memiliki arsitektur yang unik dan bernuansa klasik sesuai dengan gaya Mataram kuno. Nama Candi Arjuna diambil dari tokoh pewayangan Mahabharata, yaitu Raden Arjuna. Berjalan menaiki panggung nomor urut 4, Aan Tri Setiawan, Garuda Kostum. Dan inilah dia, Aan Tri Setiawan, Garuda Kostum. Burung Garuda merupakan simbol negara Republik Indonesia yang menunjukkan unity, kemegahan, dan spirit yang menginspirasi ke semua penjuru. Burung Garuda Pancasila melambangkan kekuatan dan warna emasnya melambangkan kemuliaan. Burung Garuda menggambarkan keagungan dan kekayaan. Atribut dan pemilihan corak warna disesuaikan dengan mendetail semirip mungkin dengan burung Garuda. Mahkota dibuat semirip mungkin dengan kepala burung Garuda dengan menambahkan kesan burung pada bagian belakang serta tambahan aksen agar kostum terlihat lebih menyala. Selanjutnya, pemuda Desa Ngalian, Kecamatan Kepir, Kabupaten Wonosobo, Jatayu The Guardian. Jatayu adalah seekor burung setengah manusia yang terkenal dalam tokoh pewayangan dalam kisah epik Ramayana. Saat menyelamatkan Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana, adalah Jatayu yang menyelamatkannya. Jatayu adalah simbol keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Sikap tidak mementingkan diri sendiri serta kekuatan hati yang murni. Jatayu menjadi pengingat akan pentingnya melawan ketidakadilan terhadap keselamatan dan kesejahteraan perempuan. Fashion Carnival 2024. Peserta selanjutnya nomor urut 6, persembahan dari Rumah Batik Krupuk Wonosobo dengan judul Sri Inari Manohara, Symbol of Loyalty, merupakan persembahan dari Batik Krupuk Hamburger, Agro Rawati dan Iga Anggara bersama dengan desainer Padma Adi Sanjaya, S.
PSI. Desain kostum Kariwang ini terinspirasi dari kecantikan dan keindahan hati Sri Kenari Manohara, di mana Manohara merupakan perwujudan makhluk khayangan yang berwujud setengah manusia, setengah burung, yang reliefnya seringkali kita temukan di relief pohon kalpataru atau pohon kehidupan. Kalpataru dalam kehidupan merupakan wujud yang mengabulkan keinginan orang baik. Kalpataru, pohon kaya, hidup sepanjang masa, tempat menggantungkan segala asa. Inilah dia, Rumah Batik Kerupuk Wonosobo, dalam judul Sri Kinari Manohara, Symbol of Loyalty. Selanjutnya, nomor urut 7, Stoiko Sikida, persembahan Nida Asa Septiana Wonosobo. Terinspirasi dari wisata alam Kawah Sikida di dataran tinggi Dieng, menyimpan cerita legenda Putri Sintadewi dan Pangeran Kida Garuna. Inilah dia, Storytel Sikida, persembahan Nida Asa Septiana Wonosobo. Selanjutnya berjalan menyusui tahu nomor 8, Laskar Brahma The Legend of Java Borobudur. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar. Monumen ini termasuk di dalam 7 keajaiban dunia dan memiliki histori tersendiri bagi Pulau Jawa. Candi Borobudur merupakan peninggalan agama Buddha, tepatnya perpaduan ajaran Buddha Mahayana dan Tantrayana dengan meditasi filsafat yoga cara. Candi Borobudur memiliki konsep